Baik, di sini kita menggunakan sepatu ataupun guard untuk membuat pola dengan nomor 1,5 ya guys. Kita buat di sini pola mulet. Pola mulet itu sampai ke belakang telinga sedikit saja. Tidak usah terlalu belakang, nanti kalau terlalu belakang sudah beda pola. Bisa jadi pola bursfet ataupun jadi pola mohak malan kalau terlalu ke belakang ya guys. Jadi seperti ini. Lalu kita menggunakan clipper 0, tidak memakai sepatu, dan lever close ya teman-teman. Seperti ini. Baru kita menggunakan lever open. Kita buat garis lagi sedikit di atasnya. Kemudian untuk menghilangkan kita menggunakan lever half ya, close dan open untuk menghilangkan garis seperti ini. Kemudian ini kita menggunakan sepatu nomor 0,5 ya guys, untuk menghilangkan garis antara clipper 0 tadi dengan sepatu nomor 1,5 seperti ini. Tidak usah terlalu tinggi ya guys, nanti takutnya mengganggu ataupun merusak pola yang sudah kita buat dengan 0,5 tadi. Cukup untuk menghilangkan garis saja. Jika sudah, sekarang kita menggunakan teknik overcomb seperti ini, sedikit-sedikit saja supaya tidak jadi tinggi ya mulet kita guys. Ya seperti ini, kita ambil sedikit lalu kita potong menggunakan clipper kita sedikit saja guys. Sebenarnya mudah ya membuat mulet ini karena hanya sedikit yang kita kerjakan. Kemudian untuk proses detailingnya kita menggunakan thinning scissor ataupun gunting sasak ya kalau bahasa kita. Seperti ini. Ini gunanya untuk memblending ataupun menyatukan gradasi ya guys. Jadi supaya lebih halus gradasinya kita menggunakan gunting ini. Soalnya kalau dari guard ataupun sepatu dan clipper overcomb tadi pasti ada garis yang tertinggal. Untuk itu kita perlu memblendingnya dengan menggunakan gunting sasa ini. Semakin detail kita menggunakan gunting sasa ini maka hasil akan semakin bagus. Di sini ketajaman mata kita benar-benar dibutuhkan ya guys untuk menghasilkan gradasi yang halus. Ada banyak cara ya guys ya untuk menggunakan gunting sasa ini. Yang paling umum adalah dengan cara seperti itu, disisir lalu ujung-ujungnya kita gunting. Kemudian seperti ini, teknik seperti ini gunanya untuk spot-spot yang hitam ya, yang tidak terjangkau oleh sisir. Jadi biasanya spot-spot kecil yang tidak bisa dijangkau sisir, makanya seperti itu ya. Oke, harus benar-benar detail ya guys untuk hasil yang maksimal. Kemudian kita buat baseline-nya pada pilingan ya guys ya. Kita nyebutnya pilingan ini, kalau kalian nyebutnya apa ini ya. Tidak usah terlalu dalam ngambilnya, cukup sedikit saja, yang penting berbentuk simple, minimalis. Kemudian di belakang telinganya kita bentuk serapi mungkin, tidak perlu terlalu tinggi di atas telinga yang ngambilnya, cukup sedikit-sedikit saja. Jika dirasa sudah, maka kita haluskan lagi dengan menggunakan shaver ya guys pada line ataupun garis yang sudah kita buat menggunakan trimmer tadi, untuk lebih menajamkan saja supaya lebih smooth juga gradasinya guys. Oke, ini yang sebelah kirinya
kita eksekusi. Masih menggunakan metode yang sama, menggunakan sepatu nomor 1,5 sebagai pola. Tidak usah terlalu tinggi dan tidak usah terlalu ke belakang. Usahakan rata ya guys. Kita buat pola 1,5 ini. Jika dirasa sudah, maka kita menggunakan clipper 0 atau tanpa sepatu dengan lever close. Jika sudah, kemudian kita menggunakan lever open masih dengan posisi clipper tanpa sepatu. Untuk menghilangkan garis kita menggunakan lever half ataupun tengah. Jadi setengah lever itu untuk menghilangkan garis antara 0 dan open ya guys. Kemudian kita menggunakan sepatu nomor 0,5 untuk menyatukan ataupun memblending antara clipper 0 ataupun tanpa sepatu dengan ukuran 1,5 ya guys. Ukuran pola kita tadi seperti ini, sedikit-sedikit saja, jangan terlalu ke atas. Oke, saatnya kita overcomb ya, ambil sedikit saja guys, jangan terlalu banyak ngambilnya, karena sedikit banyaknya overcomb itu akan berpengaruh pada tingkat ketinggian pola. Jadi semakin banyak yang kita ambil maka akan semakin tinggi nanti hasilnya. Oke, saatnya kita detailing lagi menggunakan gunting sasak ya guys. Seperti itu, antara pola 1,5 tadi dengan clipper overcomb itu harus di blending supaya tidak ada garis. Itu pasti akan bergaris ya guys, pasti akan bergaris, jadi harus di blending. Oke, kita ambil sedikit-sedikit seperti ini, jangan terlalu dalam guys nyasanya. Lebih baik kita ambil sedikit-sedikit tapi kita ulang-ulang daripada kita ambil sekali langsung dalam, karena pangkas rambut ini tidak bisa di undo ya guys ataupun diulang lagi. Sekali sudah terpotong ya sudah, tidak bisa lagi diulang. Makanya harus ekstra hati-hati pada tahap ini. Hanya ujung-ujungnya saja, lebih baik kita mengulang-ulang. Oke, gunakan teknik seperti ini untuk spot-spot yang tidak dijangkau oleh sisir. Ketajaman mata sangat-sangat diperlukan di sini guys. Jadi pastikan mata kita fokus. Ini malah kamera kita yang tidak fokus ya guys, maaf. Oke, saatnya ketika sudah selesai clipper overcomb kita membuat baseline untuk samping ya, pilingan itu tadi guys. Seperti itu, tidak usah terlalu dalam. Yang penting rapi, simple, minimalis, rapi. Oke, untuk bagian telinga tidak usah terlalu tinggi, hanya melingkari di area telinga saja seperti ini. Iya, pastikan terpotong semua ya guys. Kemudian kita menggunakan shaver untuk mempertegas garis yang telah kita buat tadi guys. Ya, seperti itu, sedikit-sedikit. Oke, kita masuk bagian rambut atas ya guys. Ini abangnya minta model comma hair fade mullet ya guys. Hanya saja ini rambutnya masih kurang panjang dan sedikit ikal rambutnya, jadi masih kita proses pemanjangan, hanya sedikit-sedikit saja, ujung-ujungnya saja. Kita bagi kanan kirinya sama rata dan kita potong juga hanya ujung-ujungnya saja, hanya untuk sekedar merapikan guys, karena masih kurang panjang untuk ukuran model comma hair ya guys. Iya, kita ambil seperti itu, hanya ujung-ujungnya saja. Kemudian kita tekstur ya guys, seperti ini, supaya dia tidak menggumpal pada ujungnya, dan ketika nanti dia diurai itu akan lebih bertekstur, tidak monoton dengan panjang yang sama, tapi dengan panjang yang panjang pendek ya, ataupun tekstur itu tadi.
Itu kita lakukan keliling ya guys, dari kanan, belakang, baru nanti ke samping. Iya, seperti ini. Kita ambil sedikit, lalu kita kunci menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Tarik, kita hanya ujung-ujungnya saja yang kita tekstur ya guys, jangan terlalu dalam. Sekali lagi, jangan terlalu dalam, hanya ujung-ujungnya saja. Oke, ini bagian kirinya kita tekstur juga. Mohon maaf, ini kameranya tidak terlalu bagus ya, angle-nya terlalu ke bawah, kurang ke atas sedikit. Intinya sama seperti itu tadi. Kita ambil menggunakan sisir, kita kunci menggunakan jari tengah dan jari telunjuk, kemudian kita tekstur. Oke, inilah hasilnya guys, seperti ini. Cukup mudah untuk membuat mulet ini ya guys. Terima kasih sudah menonton.